silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum. Hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, jadi perintah Allah apa? Oke, perintah Allah di sini apa, Mas Dimas? Mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Baik, ada yang lain nggak? Ada perintah lain nggak? Tidak ada. Oke, kita fokus ke situ ya. Jadi perintah Allah itu hanya merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Tidak ada yang lain. Oke, setuju semua ya? Ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ketika orang diberikan masalah, biasanya yang menjadi masalah tuh dia tuh merubah masalahnya atau merubah dirinya? Dia ingin merubah masalahnya. Padahal ada nggak perintah Allah di situ, Mas? Tidak ada. Terus kenapa selama ini banyak orang malah fokus merubah masalahnya, bukan merubah dirinya? Berarti pertanyaan berikutnya, berarti kita tuh merubah diri kita tuh merubah apanya, Mas? Dengan statement yang saya sampaikan tadi. Mengubah cara pandang kita, Pak. Oke, saya ulang lagi kan di situ kan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ya. Sampai kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi perintah Allah adalah kita disuruh merubah diri kita. Kan begitu kan? Iya. Dan kondisinya setiap orang ketika diberikan suatu ujian atau masalah, dia ingin merubah masalahnya. Kan begitu? Betul. Berarti dari sini saja sudah salah atau benar, Mas? Sudah salah. Makanya pusing terus kan? Iya. Padahal maksud Allah membuat ayat ini tuh supaya manusia tuh mengerti tugas ikhtiar maksimal dia itu sampai mana. Ternyata hanya sekedar merubah dirinya sendiri, bukan merubah masalahnya. Kan begitu sebenarnya. Ya. Sekarang pertanyaan saya, sampai merubah pada titik apa, Mas? Mengubah diri sendiri. Iya, merubah diri sendiri itu sampai pada titik apa? Ya, titik yakin bahwa kita sendiri yang harus berubah, diri kita sendiri. Oke, saya ulang lagi ya. Kan tadi intinya Allah tidak akan merubah suatu keadaan ya berdasarkan kita merubah dirinya sendiri. Benar nggak? Kita tuh merubah diri kita tuh sampai masalah yang dihadapi itu bukan masalah. Iya, masalahnya adalah pada ya. Nggak, paham nggak goalnya? Kan paham. Orang diberikan masalah. Ketika orang diberikan masalah kan dia merasa bermasalah tuh, Mas. Betul nggak? Iya. Kalau dia merasa bermasalah, sebenarnya dia tuh menerima nggak? Tidak menerima kalau merasa Tidak. bermasalah. Karena syaratnya masalah bisa terselesaikan diawali dari dia bisa menerima, kan begitu kan? Iya. Nah, padahal kenyataannya orang selama ini ingin merubah masalahnya. Padahal perintah Allah adalah merubah dirinya sendiri. Berarti kita tuh merubah diri itu sampai apa? Ya, sampai masalah itu bukan masalah lagi buat kita. Nah, sampai kita tuh merubah diri kita sampai masalah yang kita hadapi itu bukan masalah. Contoh, misalnya Mas Imbas punya masalah. Anggaplah pusing dan bingung. Tapi ketika Mas Imbas merubah diri Mas Imbas menjadi ikhlas, kira-kira masalah itu jadi masalah nggak? Enggak. Nah, itu maksudnya. Jadi masalah itu akan terselesaikan atau akan Allah tolong itu ketika pada titik bahwa benar-benar kita tuh bisa merubah diri kita yang tadinya itu anggap sebagai suatu masalah. Karena kita merubah diri kita yang tadinya tidak ikhlas menjadi ikhlas. Akhirnya masalah itu bukan masalah gitu loh, Mas. Ya. Nah, ketika seperti itu dalam menjalani proses permasalahannya sudah tidak lagi merasa bermasalah. Barulah nanti Allah selesaikan sesuai dengan ketetapannya. Ya. Paham ya? Jadi yang dimaksud di ayat ini itu maksudnya adalah kita merubah diri kita sampai pada titik masalah yang kita jalan itu bukan masalah. Padahal kenyataannya orang ketika diberikan masalah ingin merubah masalahnya secepatnya selesailah. Betul nggak? Solusinya bagaimana kan? Betul. Padahal namanya permasalahan itu adalah suatu ketetapan yang Allah izinkan. Sehingga ketika sudah Allah izinkan, ya sudah itu adalah ketetapan. Tujuan Allah memberikan masalah, merubah diri kita.
ujung-ujungnya kita merubah diri kita. Kalau sudah sabar, kalau sudah ikhlas, ya pasti tidak akan menganggap lagi itu masalah, gitu Mas. Ya. Nah, cuman yang menjadi masalah manusia tuh nggak mau merubah dirinya, tapi dia akan fokus merubah masalahnya. Coba surat 54 ayat 3. Ini juga kemarin saya ulang. Surat 54 ayat 3. 54 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Nah, setiap permasalahan, setiap ujian kan sudah ada ketetapannya kan, Mas? Iya. Berarti posisi ketetapan atau posisi masalah itu berubah atau tidak berubah? Tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kenapa kita ingin merubah masalahnya? Berarti di ayat itu orang memang cenderung ingin mengikuti hawa nafsunya untuk merubah, bukan merubah dirinya, kan begitu? Iya. Jadi sebenarnya yang bermasalah itu siapa, Mas? Ya orangnya lah. Iya, bukan masalahnya. Kenapa pusing sama masalahnya? Ya. Ya. Oke, Mas Iman. Oke, Ya. saya kuatkan ya. Jadi di ayat itu kan jelas kan, orang hanya ingin mengikuti hawa nafsunya. Dia kadang tidak peduli, ya kan? Mau itu masalah bagaimana, pokoknya harus cepat selesai loh. Ya nggak bisa dong, kan masalah ketetapan Allah. Dan Allah berikan masalah itu hanya untuk merubah dirinya, untuk sampai pada titik dia tidak merasa bermasalah dengan masalahnya. Kan itu goalnya. Iya. 17 ayat 77, coba Mas. Makanya Allah tegaskan bahwa mana yang bisa dirubah, mana yang memang tidak bisa dirubah. Ya sudah, kalau tidak bisa dirubah, kenapa ingin merubah? Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami. Jelas kan ini kan? Jelas, Ustaz. Jadi Bapak Ibu mau nangis pun, mau marah pun, mau maksa-maksa pengen selesai pun, lah itu ketetapan kok. Yang namanya ketetapan itu tidak akan berubah. Berarti Allah cuma menunggu manusianya berubah atau tidak. Berarti pilihannya cuma mengikuti ketetapan atau dipaksa untuk mengikuti ketetapan. Berarti orang bermasalah itu kenapa, Mas? Iya, melawan ketetapan. Dipaksa untuk mengikuti ketetapan. Melawan itu tidak bisa kan? Iya. Iya, jadi jangan buang-buang waktu terhadap sesuatu yang misalnya kita tidak bisa rubah dan kita tidak bisa lawan. Jadi tujuan kita tuh fokus saja merubah diri kita, kan begitu kan? Menyesuaikan dengan ketetapan Allah, jadi hamba yang taat, baru Allah berikan jalan keluar. Kan memang janjinya kan begitu kan? Iya. Sekarang ginilah pertanyaan saya. Kita ibadah banyak, atau iblis itulah. Iblis itu kan luar biasa ibadahnya banyak kan, Mas? Iya. Beribu-ribu tahun, ya kan? Bertasbih kepada Allah, sampai di level menjadi guru malaikat. Ibadah yang banyak itu kan habis semua gara-gara tidak taat kepada Allah kan? Iya. Berarti ibadah yang banyak pun itu bisa langsung hilang ketika yang dilakukan itu ujung-ujungnya tidak taat kepada Allah. Sekarang Bapak Ibu beribadah, apapun itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ridho terhadap ketetapan Allah, tidak menerima dengan apa yang Allah tetapkan, kira-kira ibadahnya jadi bermanfaat atau sia-sia, Mas? Sia-sia. Silang semua. Seperti apa yang terjadi kepada iblis. Berzikir bertahun-tahun, selalu menyembah Allah, selalu mengingat Allah, gara-gara tidak taat kepada Allah, tidak mau menerima ketetapan, akhirnya wassalam kan? Iya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada jamaah curhat, saya udah sholat, udah sabar, kenapa masalah saya nggak selesai-selesai? Loh, masalahnya karena dia tidak mau menerima ketetapan, bukan karena masalahnya. Iya. Jadi sebenarnya orang bermasalah itu bukan karena masalahnya. Orang masalah itu karena dia ingin merubah ketetapan. Yang namanya ketetapan ya pasti tetap dan tidak akan bisa dirubah. Padahal perintah Allah tadi di surat 8 ayat 53 hanya untuk merubah dirinya sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu merasa berat menghadapi permasalahan, coba rubah. Kalau jadi ikhlas pasti tidak berat. Kalau jadi sabar pasti jadi ringan. Jadi sesederhana itulah Allah menyuruh kita, Mas. Cuman kita manusia kadang-kadang sering mengikuti hawa nafsunya,
Akhirnya yang dia ingin tuh pokoknya harus sesuai dengan keinginannya. Nah ini yang repot gitu loh. Ya. Masalah semakin tidak selesai, tidak taat kepada Allah, iblis masuk, udah frustasi, ujung-ujungnya tidak percaya kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, sudah. Dan Allah akan azab itu. 48 ayat 6, silakan Mas. 48 ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Nah, sering kita hati-hati ya. Allah apain Mas kalau yang berprasangka buruk tadi? Mereka diasap, mereka akan mendapat giliran asap yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Udah kasihan, udah. Begitu kan? Ya. Padahal sering berprasangka buruk ya, Tad. Kalau suka tidak suka, ketika kita fokus kepada masalah dan kepada kita ingin merubah masalahnya, ujungnya kan begitu. Merasa sudah melakukan ini itu kok masalah nggak selesai. Karena fokusnya bukan merubah diri dia. Diawali dari dia ingin mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti ketetapan yang Allah tetapkan. Ya. Gitu. Jelas ini masih Mas yang lainnya? Jelas, sangat jelas. Oke, ada pertanyaan? Itu aja dulu. Ini tiba-tiba aja datang. Ya, cuma memang persoalannya kan mengubah tadi ya. Menuju meyakini ketetapan ini memang godaannya gede. Betul, tapi kan pertanyaannya simpel sekarang Mas. Toh juga kita nggak ada pilihan selain mengikuti apa yang Allah tetapkan kan? Ya, nggak ada pilihan memang. Kita tuh bukan masalah keyakinannya, kesadaran kita. Sesadar apa? Bahwa tugas kita tuh hanya mengikuti ketetapan. Kan itu yang terjadi Mas. Ya. Karena kalau misalnya manusia tidak sadar bahwa dirinya itu harus mengikuti ketetapan Allah, ya akan terus merasa bermasalah hidupnya. Kan kasihan sebenarnya. Makanya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pengetahuan-pengetahuan ya di dalam Al-Qur'an bahwa ya sudah kita tuh suka nggak suka harus mau gitu loh. Dan sekarang Bapak Ibu pun misalnya ya tidak mau pun kan tetap juga nggak punya kekuasaan untuk memaksa Allah kan. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah sadar itu ya mau ngapain lagi gitu loh. Tidak ada pilihan selain mengikuti ketetapannya. Nah, makanya fungsinya Allah menguji kita itu salah satunya agar nafsu kita dari mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati kan? Iya. Agar apa? Agar nafsu kita meningkat. Dan memang kalau orang terus mengikuti, tidak mau mengikuti ketetapan, ya sudah masalahnya akan terus berlarut-larut dan tidak akan selesai. Jadi kalau misalnya dipikir masalah itu menjadi masalah atau tidak menjadi masalah, kan tergantung diri kita sebenarnya. Betul. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih merasa bermasalah dengan ujian yang Allah kasih, berarti ada dalam diri Bapak Ibu yang Bapak Ibu tidak mau merubah. Tapi kan sabar itu berat, ikhlas itu berat. Lah berat tidak berat kan perintah Allah. Iya. Kita nggak mau ngikutin perintah Allah, terus ngapain kita hidup kan? Padahal kita diciptakan untuk mengabdi dan menjalankan perintah Allah saja kan Mas? Iya, betul. Iya, jadi sudahlah Bapak Ibu. Kalau itu sudah suatu kejadian yang Allah izinkan, titiknya itu adalah saat pukulan pertama, kita tuh langsung menerima atas izin Allah atau terjebak dengan masalahnya. Udah gitu aja. Kalau langsung Bapak Ibu menghormati Allah, insya Allah selamat ke belakangnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih tidak mau menerima, terus merasa begini begitu, sudahlah. Itu akan memperlambat atau malah memperlama, bahkan masalahnya mungkin tidak akan selesai karena Allah akan biarkan ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Oke, jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas, Ustaz. Ya, seperti biasa nanti rekan saya share. Ya, terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Ustaz. Ya, kira-kira saya pikir siang tuh kosong taunya ramai. Banyak sekali nunggu. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Ustaz, maaf lahir batin Ustaz. Ya, Sama-sama semua grup yang ada di grup. Maaf lahir batin.